Masa lalu dan masa depan akan selalu berpengaruh dalam kehidupan manusia. Di dalamnya pasti ada hal yang belum terselesaikan dan terkadang hal itu terjadi di luar nalar manusia. Saya Mbak Yu akan mencoba membaca segala cerita yang tersembunyi melalui mata batin. Hari ini saya berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya akan bertemu dengan gadis cantik dan siapakah gadis tersebut? Ikuti keseruannya di Menembus Nalar. Assalamualaikum Puri. Hari ini aku mau ketemu sama Mbak Ayu. Kalau misalnya dibilang deg-degan banget. Aku nggak tahu nih bakal dibacain apa sama Mbak Ayu. Yuk kita langsung aja ngobrol sama Mbak Ayu. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Mbak Yu. Hari ini saya bertemu dengan seorang gadis yang cantik. Ayo namanya sebutin. Saya Puri Citra. Halo Mbak Ayu. Gimana kabarmu sayang? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Tetap sabar, tetap optimis ya. Betul. Karena hidup itu harus seperti itu. Belum apa-apa udah dibilang harus optimis loh aku loh. Udah dibaca dari awal aku. Karena hidup itu harus seperti itu. Betul. Pesimis sekali waktu, tapi perbanyak optimisnya saja. Seperti hidup kamu masih muda, masih segar. Bagaimana caranya kamu lebih berkembang lagi? Kamu tuh asli Bali apa kelahiran Bali? Aku cuma numpang lahir di Bali mama aku. Tapi kalau untuk asli papa aku tuh Dayak. Kalau mama aku itu Banjarmasin, Pontianak. Pantes nih, kalau tani bersih, anaknya juga cantik. Ini kita ngobrol-ngobrol sedikit. Ini hanya kita sekedar ngobrol-ngobrol, jangan diambil hati banget. Tapi saya akan bicara di sini untuk membuka hal gaib apa yang belum tersampaikan. Kamu anak dari berapa bersaudara semuanya? Aku tuh 3 bersaudara, aku paling tua. Paling tua? Paling tua, yang kedua itu cowok, yang ketiga cewek. Tapi tinggal di Jakarta apa di Kalimantan? Kalau mama papa tinggal di Kalimantan. Kalau aku di sini sama adik aku yang cowok, adik aku yang cewek tuh kuliah di Bandung. Oh, di Bandung. Bapak sehat alhamdulillah? Alhamdulillah dua-duanya sehat. Alhamdulillah punya orang tua yang masih sehat tuh enak. Iya. Dijaga, dipahami kemauan orang tua. Walaupun kadang-kadang bentrokan hal tidak yang diinginkan, tapi kadang-kadang ya sebagai anak wajib Ikut aja. Iya, karena anggap aja anak itu belajar dari orang tua. Salah benernya anak itu pasti ada hilafnya. Jadi kita belajar dari hal seperti itu, gitu loh. Kalau ibunya anak muda kan biasanya kepengen seperti ini, kadang tidak memahami kondisi yang dipahami orang tua, seperti itu loh. Umur kamu 31, 30, menginjak 31 ya sekarang? 31 akhir tahun ini. Pasti banyak pertanyaan dong, kapan ketemu jodoh? Kapan ketemu pacar dibawa pulang? 4 tahun dah jomblo, 4 tahun 5 tahun dah jomblo. Iya. Hidup kamu tuh sepi sebenarnya, tapi kamu pintar menyembunyikan kedukaan kamu. Pintar memanage perasaan kamu, padahal kamu tuh hancur. Kamu pintar ketawa, tapi hati kamu tuh sebenarnya nggak bisa bohong. Karena kamu nggak pandai bohong sebenarnya. Berpura-pura pandai Iya, aja berarti berpura Mbak Ayu ya. pandai. Padahal mata tuh nggak bisa dibohongi. Kan ini tidak kamu cantik, kamu pintar, kamu dilihat secara body language juga bagus. 5 tahun nih, kamu kosong 4 tahunan ya. Trauma kamu di pacaran itu. Kamu sampai untuk memulai satu hal kamu ketakutan, jangan-jangan ketemu laki-laki seperti ini, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Sampai kamu untuk memulai hubungan baru lagi dengan laki-laki, kamu mikir loh. Karena umur aku juga segini kan Mbak Yu ya. Jadi kalau nggak mikir tuh bingung aja gitu. Ya nggak sih Mbak Yu? Iya betul sih. Tapi kan kamu ada yang deketin juga, kamu 4 tahun kesini kamu juga kayak mengabaikan. Karena kamu ketakutan sendiri. Iya, bukan salahkan laki-laki yang nggak deketin, karena kamunya sendiri. Jaga jarak buat mereka gitu loh. Saya mau tanya, trauma apa seperti itu Kak, kamu sampai untuk deket sama laki-laki perlu waktu? Kalau trauma mungkin lumrahnya trauma sakit hati sih Mbak Yu. Karena menurut aku udah bertubi-tubi banget sakit hati, jadi aku self defense aku lumayan kuat. Satu hal yang paling menyakitkan kamu dari laki-laki yang pernah berhubungan dengan kamu apa? Perselingkuhan.
Perselingkuhan. Pokoknya ada 3 di hidup aku yang nggak bisa aku maafin. Selingkuh, bohong, sama kekerasan. Itu Tapi alhamdulillah so far aku nggak pernah nemuin kekerasan. cuma perselingkuhan. Perselingkuhan Berapa dan bohong. kali? Berapa kali dalam hubungan kamu diselingkuhin? Berkali-kali sih Mbak Yu. Kebetulan aku pacarannya nggak banyak, tapi di satu pacaran itu aku bertahan dan berkali-kali terjadi perselingkuhan. Jadi aku tuh tipenya kayak karena gampang memaafkan dan aku berpikir orang tuh bisa berubah. Aku bisa mengubah orang itu, ternyata aku salah gitu. Jadi kayak menurut aku selingkuh itu adalah habit. Jadi makanya sekarang aku belajar banget kalau emang udah ada habit itu nggak bisa dimaafkan untuk aku pribadi. Iya. Kamu nggak mau perpanjang masalah kalau daripada udah bermasalah ke depannya ya. Betul. Kemudian termasuk orang yang pinter menyembunyikan kekecewaan dan sakit hati. Dia bisa ketawa, bisa senyum tapi hatinya hancur. Kriteria laki-laki seperti apa yang kamu inginkan? Yang penting dia punya komunikasi yang baik. Karena kalau di hubungan menurut aku kalau misalnya dia nggak punya komunikasi yang baik akan susah ke depannya. Karena kan kalau menikah kan pasti kita untuk satu seumur hidup pengennya, amin. Tapi kan ya itu dia harus punya komunikasi yang baik jadi biar kayak omongan aku didengar, saling mendengarkan jadi ada feedback each other gitu. Karena mungkin aku udah LDR sama orang tua tuh dari 2005 Mbak Yu, udah lama. Jadi aku hidup sendiri gitu dan aku anak pertama juga. Jadi kayak aku walaupun tipenya bisa mengayomi orang, sebenarnya deep inside aku juga butuh orang yang mengayomi aku gitu. Dan beberapa belakangan ini aku tuh punya pasangan yang mereka tuh maunya diayomi doang, sedangkan aku nggak dapet gitu. Dan laki-laki yang seperti yang kriteria kamu itu memang saya lihat sama kamu pacaran emang belum ada. Jadi masih yang bersifat muda, masih cuman main-main, masih yang terlalu posesif, terlalu yang dia hanya posesif ke kamu, tapi kamunya ke dianya nggak bisa megang, dianya merajalela. Ada beberapa hal yang memang tak lihat dari beberapa laki-laki yang deketin kamu memang masih belum ada yang serius. Seriusnya masih harus berbau anak-anak, berbau anak muda yang belum untuk tanggung jawab. Kamu sampai sejauh ini kamu belum punya pasangan dan kamu kepengen punya pasangan, kok susah banget rasanya tuh kok kayak ini apa ada yang ngalangin apa enggak sih? Oh, kamu jangan bertanya kan, kenapa saya susah untuk punya pasangan? Apa ada satu hal yang ngalangin atau ada apa di diri saya? Kok saya bisa jelaskan di sini? Satu, memang belum waktunya kamu punya pasangan. Tapi kok tahun depan kamu akan bertemu pasangan. Amin. Nggak tahun ini Mbak Yu. Dia bisa nawar. Nawar aku. Iya. Dan kondisi kamu nanti ada sebelum kamu menikah nanti akan bertemu dengan seorang duda. Tapi ada juga anak muda yang memang deketin kamu tapi orang tuanya tidak setuju dengan itu karena perbedaan agama juga. Jadi cerita masa lalu kamu, ibu keluargamu akan kembali lagi di masa kamu akan mendapatkan pasangan itu. Soal agama akan jadi masalah juga. Tapi kamu akan menemukan pasangan di tahun depan. Kaget. Karena ekspektasi aku selalu ngomong aku bakal ketemu jujur tahun ini. Tapi berharap juga kan kita nggak tahu ya rencana Tuhan seperti apa. Jadi bisa jadi tahun ini ketemu, mungkin tahun depannya baru menikah, kan bisa aja gitu. Kenapa kamu nggak bisa gampang menerima orang? Kamu termasuk orang yang sangat susah untuk orang itu masuk dalam kehidupan kamu. Kamu sebuah ketakutan di situ. Apa yang kamu pikirkan dari orang-orang itu? Pasti kepikiran yang buruk-buruk yang akan kejadian kayak sebelumnya. Itu selalu begitu kok, ada laki-laki yang dekatin kamu. Iya, jadi emang harus nyari cowok yang deketin yang emang bisa bikin aku yakin gitu, kayaknya. Ini menurut saya, trauma kamu bukan karena kamu punya pasangan, kamu diselingkuhin. Satu, karena memang permasalahan dengan keluarga kamu yang ada di kehidupan kamu. Dua, memang kamu bertemu dengan laki-laki yang memang nyakitin kamu. Jadi trauma itu semua numpuk di kamu, gitu loh. Ini kalau kamu tidak menuntaskan, kamu tidak mengikhlaskan, itu akan jadi bumerang buat kamu sendiri. Karena trauma itu kalau dia pendam sendiri akan jadi penyakit, akan jadi masalah buat pribadinya dan jadi masalah buat Puri sendiri. Karena hidup itu tidak bisa dengan terus masa lalu, kita harus ikhlas, harus legowo dan mengikhlaskan sudah terjadi apapun itu dan Puri melangkah ke depannya agar lebih baik lagi. Karena apa? Kalau dia terus mengulas masa lalu,
semuanya akan berantakan dan dia akan maju tuh akan kesandung-sandung. Saya pengen kamu ngomong buat laki-laki yang di luar sana nih, pesannya apa? Ya benar-benar menemukan cewek yang baik di luar sana, karena zaman sekarang susah. Soalnya aku dengar beberapa kali cerita temen, dia ya masih main-main, karena tipe dia itu masih belum mau komit sama satu cewek. Ya setia itu mahal, dan setia itu langka, jadi kalau misalnya emang sekalinya lo dapet yang setia, ya dijaga. Tapi jarang orang yang bisa seperti itu jaga itu. Iya. Kamu termasuk orang kerja keras, termasuk orang yang tidak mau diam, termasuk orang yang mikir bagaimana kamu untuk mengendalikan kehidupan kamu, termasuk mikir bagaimana besok saya harus bisa hidup. Dalamnya perasaan kamu yang bikin hancur sendiri sekarang itu. Akankah saya menemukan laki-laki yang bisa terima saya? Akankah saya bisa menerima laki-laki yang saya harapkan? Karena ketakutan kamu luar biasa, udah dalam. Jangan-jangan di rumah tangga akan seperti ini lagi. Jangan-jangan saya laki-laki dapat saya, nanti akan terulang lagi sakit hati saya. Mungkin karena aku juga tipenya tuh yang hard thinker gitu loh. Jadi every single thing yang walaupun belum kejadian aja aku pikirin. Udah ya. Jadi itu sebenarnya nggak baik. Aku belajar sih sekarang kayak lebih love myself more dibandingkan aku harus membahagiakan orang lain. Walaupun sekarang belum bisa ngelakuin itu. Dia masih berusaha. Lakukan itu terus. Karena menurut saya kalau dia tidak mengikhlaskan satu persatu permasalahannya, cuma dipendam, akan jadi bumerang buat dia sendiri. Jadi baiknya dia mengikhlaskan satu persatu permasalahannya dan mengikhlaskan semua hal yang menyakiti dirinya. Dengan itu dia menerima orang baru dengan hal yang baru tanpa ada embel-embel yang menyakitkan di masa kemarin, dengan direview terus semua sakit hati yang pernah ada. Kadang kita tidak bisa menolak keadaan yang di masa lalu yang sudah ada di takdir kita. Masa kecil kamu seperti apa? Aku tuh waktu kecil diurus sama mama angkat aku. Yang dimana mama angkat aku itu sepupu lah, termasuk sepupu ke mama. Jadi posisinya mama aku itu sama papa aku itu nikah karena papaku pindah agama ke Islam. Jadi saat itu mamaku tuh kayak masih kurang diterima sama mertuanya. Jadi aku diurus sama mama angkat gitu. Tapi kesini udah baik semuanya. Saya nanti akan sedikit mediumisasi dengan ibu angkat kamu. Saya ngerasa ada satu hal yang ganjalan di hati kamu. Saya ngerasa ada satu hal yang ketidaknyamanan kamu sampai detik ini. Ada F dan dia. Nama belakang siapa? Nama lengkapnya siapa? Fris Ibu angkatmu. Dayana. Hah? Fris Dayana. Depannya siapa? Hurufnya apa? F. F. Pas dibilang inisial F lagi, hah? Kok tahu gitu. Beliau sayang banget loh sama kamu itu. Seperti anak sendiri loh. Lebih dekat ke kamu daripada kamu dekat sama ibumu loh. Zaman dulu iya, aku Iya. makanya sampai mamaku sempat cemburu juga. Kenapa juga menganggukkan kepala? Hah? Karena banyak hal yang kamu sembunyikan semuanya.